Halo para pecinta drama Korea, kita lanjut lagi di episode 3 membahas alur cerita singkat mengenai polisi wanita dan ingatan supernya. Terlihat gadis cantik menemui seorang dokter hewan di sebuah klinik. Dokter itu sangat ramah, bahkan ia memberikan gratis pada pengunjung pertamanya. Wanita itu menitipkan anjingnya karena memang perlu perawatan. Kemudian wanita cantik itu pun berpamitan sama dokter. Ia memberitahukan bahwa ia akan kembali di malam hari. Dokter pun membawa anjing itu ke ruang perawatan. Dan setelah jam praktik berakhir, dokter itu pun terlihat membuka sebuah pintu. Ia pun terlihat memasuki sebuah ruangan, ruangan rahasia. Kemudian di jam praktik malam wanita cantik itu pun kembali datang. Dokter pun mengatakan kamu datang lebih awal. Tetapi sang wanita cantik sangat terlihat ketakutan ketika melihat benda yang dibawa dokter tersebut berlumuran darah. Ia pun berlari keluar dari klinik tersebut. Sang dokter mengejarnya. Namun sayangnya sang dokter berhasil meraih wanita tersebut dan memukul bagian kepalanya sehingga membuat wanita cantik tersebut pun terjatuh. Belum diketahui apa motif dokter hewan tersebut menyakiti wanita cantik itu. Kemudian kita bergeser ke Detektif Cha. Detektif Cha terlihat kembali menggunakan ingatan supernya. Detektif Cha berusaha mengingat dan menceritakan kepada Hunjai bahwa sebenarnya ia telah berpapasan dengan seorang pria aneh berkacamata dan bertopi serta membawa sebuah payung hitam. Detektif Cha terus menceritakan kepada Hunjai bahwa perlahan pria aneh itu berjalan memasuki kantor polisi. Detektif Cha juga terlihat mengingat bahwa di TKP sebelumnya ia mengingat ada pria yang membawa anjing. Namun ada dua pria, ada yang membawa tali dan juga ada yang membawa anjing. Ternyata pria yang membawa tali itu merupakan pria yang berkemeja putih yang telah dibunuh di ruang interogasi. Jai pun berasumsi bahwa pria berkemeja putih itu yang dibunuh merupakan kaki tangan sang pembunuh asli. Terlihat ada seorang pria yang memasuki kembali apartemen pria yang berkemeja putih yang dibunuh di ruang interogasi. Ia terlihat mencari sebuah sesuatu. Kemudian dari luar detektif Cha pun juga sampai ke apartemen itu. Hunjai yang memerintahkan kembali detektif Cha untuk memasuki apartemen pria berkemeja putih itu. Ia merasa bahwa penyidik telah melewatkan sesuatu bukti yang berharga. Detektif Cha pun berhasil memasuki apartemen pria berkemeja putih tersebut tanpa mengetahui bahwa sang pembunuh asli sebenarnya ada di dalam. Detektif Cha melaporkan kepada Hunjai bahwa di kamar tersebut masih tertinggal beberapa swafoto pria yang bersama anjingnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun dan ketelitian, Hunjai tampaknya mendengar suara lain dan langsung mengetahui bahwa ada orang lain di kamar apartemen itu. Hunjai sangat yakin bahwa itu merupakan sang pembunuh asli yang ingin kembali mengamankan petunjuk yang mengarahkan kepada dirinya. Detektif Cha yang bersiaga dan memegang sebuah cutter, namun sayangnya detektif Cha kalah cepat dengan sang pembunuh. Ia pun berhasil kabur. Hunjai pun menyuruh detektif Cha untuk kembali lagi fokus dan memperhatikan apa yang diambil oleh sang pembunuh itu. Detektif Cha memberitahukan Hunjai bahwa ada foto yang hilang, foto pria yang bersama anjingnya. Hunjai kemudian berdiskusi bersama pimpinan Huang. Hunjai menyimpulkan bahwa kasus sang pembunuh asli berkaitan dengan seseorang yang menyukai hewan, karena jelas banyak foto pria bersama anjing. Hunjai juga memberitahukan pimpinan Huang bahwa pria yang dibunuh di ruang interogasi tersebut merupakan kaki tangan sang pembunuh asli. Ia takut identitasnya ketahuan, akhirnya ia memutuskan untuk membunuhnya.
Hunjai juga menyuruh pimpinan Huang untuk mencari sebuah klinik hewan karena telah mendapat petunjuk dari ingatan detektif Cha malam itu, bahwa sang pembunuh asli telah mengambil foto pria bersama anjingnya, dan yang terpenting dari foto itu adalah latarnya. Singkat cerita, tim investigasi pun berhasil menemukan alamat rumah sakit hewan itu. Tim penyidik pun berhasil menemukan sebuah fakta bahwa dokter hewan itu telah kehilangan istrinya, dan izin praktiknya pun telah ditangguhkan sudah lama. Dengan cepat tim investigasi pun langsung berangkat mencari alamat klinik itu. Di suatu ruangan terlihat seseorang dengan kondisi naas yang dikurung bak hewan. Dan ternyata itu ulah sang dokter hewan. Ia mengurung wanita cantik yang ia kejar malam itu. Terlihat dokter hewan pun membakar foto-foto korbannya sebelumnya. Dan yang paling mengerikan, di ruangan itu terlihat beberapa alat tajam yang masih berlumuran darah yang digunakan untuk menyiksa sang wanita cantik dan korban sebelumnya. Dokter hewan itu menunjukkan jati dirinya di depan wanita cantik itu. Ia mengatakan bahwa melihat darah membuatnya merasa lebih baik. Ternyata ia merupakan dokter hewan psikopat yang sangat keji, menyiksa dan bahkan membunuh. Di sini, dokter psikopat itu terlihat sudah akan mengeksekusi wanita itu, namun terhenti karena mendengar gonggongan anjing-anjing di kliniknya. Ia sadar betul bahwa ada seseorang yang telah masuk paksa di kliniknya dan membuat anjing-anjing panik. Kita bergeser ke detektif Cha. Ia kembali mengingat foto dengan latar belakang lukisan bunga. Dengan Arhan Hunjai, ia mencari lukisan itu dan berhasil menemukannya. Dokter psikopat itu berhenti menyiksa wanita tersebut karena panik mendengar gonggongan anjing di klinik. Ia pun mendapatkan pesan yang mengatakan, "Lari jika kamu tidak ingin tertangkap." Detektif Cha pun berhasil menemukan klinik pembunuh. Ia terfokus pada payung hitam di dekat pintu masuk. Detektif Cha mengingat pria yang mencurigakan yang membawa payung hitam memasuki kantor polisi saat hari kejadian pria berkemeja putih dibunuh. Payung itu terlihat sama. Kemudian rekan polisi Detektif Cha melihat bahwa sang dokter memalsukan surat izin praktiknya dan mengatakan, jadi ini sebabnya dia tidak tertangkap. Dengan kejelian mata Detektif Cha, ia terfokus pada sebuah swafoto dokter bersama anjingnya. Detektif Cha terfokus di latar foto tersebut. Ada lemari yang tampak aneh. Detektif Cha pun langsung memberitahukan pimpinan Huang. Di sisi lain ruang rahasia, dokter pun terlihat kabur karena telah mendapat pesan peringatan dari seseorang yang tak dikenal. Tim pun langsung memeriksa lemari aneh tersebut. Sayangnya mereka tidak mengetahui bahwa sang dokter psikopat telah berhasil kabur melalui pintu belakang ruang rahasia tersebut. Di luar klinik, dokter yang terburu-buru berhasil keluar dan menaiki mobil putihnya. Ia berhasil keluar dan bebas dari kejaran polisi. Kemudian di sisi tim penyidik, mereka berhasil menemukan ruang rahasia itu. Di situ Detektif Cha dan rekan lainnya dan juga pimpinan Huan terlihat menemukan banyak barang-barang korban. Dan salah satu rekan penyidik mendengar desahan nafas bak menahan sakit. Lalu kemudian mereka menemukan wanita dengan kondisi yang sangat naas. Karena babak belur di sekujur tubuhnya, tim pun menyelamatkan korban dengan memanggil ambulans. Singkat cerita, dengan bantuan tim penyidik lain, mereka berhasil menemukan mobil putih yang dokter psikopat pakai untuk kabur. Dan tak terhindari terjadilah kejar-kejaran di jalan Seoul yang begitu ramai. Namun sayangnya sang polisi kehilangan jejak dokter psikopat itu.
Kemudian dokter hewan itu sampai ke pintu gerbang suatu pelabuhan. Namun, polisi seketika mendengar perintah dari atasan untuk mencari mobil dengan nomor plat yang tadi disebutkan. Dan kebetulan di gerbang tersebut terdapat mobil dokter itu. Namun lagi-lagi ia berhasil kabur dan masuk ke area pelabuhan. Sesampainya di dalam, dokter bertemu seseorang dan ingin meminjam telepon. Ia berbohong bahwa teleponnya telah hilang. Tim penyidik yang telah mengetahui lokasinya pun telah tiba di lokasi. Dan lagi-lagi tim penyidik menemukan korban. Ternyata pria yang meminjamkan ponselnya tersebut telah dibunuh. Tim pun menyebar untuk mencari pelaku dan detektif Cha melihat jejak tangan dengan darah di sebuah gedung penyimpanan. Dan tanpa rasa takut, detektif Cha pun memasuki gedung penyimpanan tersebut. Ia mencari dokter psikopat itu. Hunjai yang ikut memantau dari persembunyiannya menyuruh detektif Cha untuk berhati-hati. Hunjai yakin bahwa dokter itu berada di dalam. Karena kurang hati-hati dan kecerobohan detektif Cha, ia pun terjatuh dan dipukul oleh sang pembunuh. Kemudian dengan kemampuan Hunjai, ia mengetahui bahwa sekarang detektif Cha tak sadarkan diri. Ia mendengar bahwa detektif Cha ditarik ke suatu ruangan. Dengan cepat Hunjai langsung mengabari pimpinan Huang bahwa detektif Cha sedang dalam bahaya. Ia berada di gedung nomor 3. Baik teman-teman, kalau kalian masih penasaran apakah detektif Cha berhasil selamat dari sang pembunuh, nantikan episode 4-nya. Thank you for watching dan kalau kalian suka jangan lupa subscribe. Annyeong!